Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Prodi Tasawuf Psikoterapi IAIN Kudus. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai uji Bartlett demi untuk memenuhi tugas statistik. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Holifatu Zaroh, kedua Fildarindiani, yang ketiga adalah Uswatun Hasanah, yang keempat adalah Vika Ayu Lestari. Nah, selanjutnya tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, oke? Yang pertama yaitu menjelaskan tentang uji Bartlett. Apakah uji Bartlett itu? Nah, uji Bartlett ini biasanya digunakan untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. Uji Bartlett digunakan apabila varians lebih dari 2 kelompok. Varians yang sama di seluruh sampel disebut homozygous density atau homogenitas varians. Nah, homogenitas varians ini perlu adanya pengujian dengan menggunakan uji Bartlett tersebut. Nah, tujuan dari pengujian homogenitas ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda dengan keragamannya. Nah, hipotesisnya H0 sama dengan varians populasi homogen. H1 sama dengan varians populasi tidak homogen. Lebih jelasnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Berikut adalah contoh soal. Diambil dari data pertumbuhan berat badan anak sapi karena 4 jenis makanan. Data populasi ke-1 yaitu 12, 20, 23, 10, dan 17. Data populasi kedua 14, 15, 10, 19, dan 22. Data populasi ketiga 6, 16, 16, 20. Data populasi keempat 9, 14, 18, dan 19. Dengan setiap varians sebagai berikut. Varians pertama diperoleh dengan nilai 29,3. Varians kedua dengan nilai 21,5. Varians ketiga dengan nilai 35,7 dan varians keempat dengan nilai 20,7. Ini akan meneruskan penyampaian materi tentang uji Bartlett dari teman-teman saya, di mana tadi Mbak Uswatun telah menyampaikan contoh soalnya. Di sini saya akan ke pembahasan. Nah, langsung saja. Diketahui yang pertama hipotesis. Di sini H0-nya sama dengan variasi 1 sama dengan variasi 2 sama dengan variasi 3 sama dengan variasi 4. Nah, kenapa ada 4 teman-teman? Karena ada 4 sampel yang akan kita bandingkan. Selanjutnya yaitu H1-nya. H1 sama dengan variasi 1 tidak sama dengan variasi 2, tidak sama dengan variasi 3, tidak sama dengan variasi 4. Nah, dalam mengerjakan soal uji Bartlett, paling tidak ada satu sampel yang jumlahnya tidak sama, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua nilai alfa. Nilai alfa sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Dan yang ketiga yaitu rumus statistik penguji. Untuk mempermudah perhitungan satuan-satuan yang diperlukan uji Bartlett, lebih baik disusun dalam sebuah tabel sebagai berikut. Nah, contoh tabelnya seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Di sini sampelnya ada 4, karena ada 4 sampel yang akan kita bandingkan. Selanjutnya kita mencari DK. Nah, untuk mencari DK ini caranya jumlah dari sampel dikurang 1. Nah, tadi jumlah dari sampel 1 dan 2 itu 5 dikurang 1 jadinya 4. Jumlah dari sampel ketiga dan 4 itu ada 4 dikurangi 1 jadinya 3. Selanjutnya mencari 1 per DK.
Nah, untuk mencari 1 per DK ini caranya 1 diper hasil dari DK tadi teman-teman. Nah, langsung saja untuk sampel ke 1 dan 2, 1 diper 4 mendapatkan hasil 0,25. Untuk sampel ketiga dan 4, 1 diper 3 mendapatkan hasil 0,33. Setelah itu kita mencari variansnya. Setelah mencari varians, kita mencari logaritma varians. Setelah mencari logaritma varians, yang terakhir kita mencari DK dikalikan dengan logaritma varians. Nah, untuk mencari DK dikalikan logaritma varians, caranya dengan mengalihkan hasil dari DK ini dikalikan dengan hasil dari logaritma varians dan mendapatkan hasil ini ya teman-teman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Mbak Olive. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menghitung variansi gabungan dari 4 sampel. Nah, menggunakan rumus yang sudah dijelaskan di atas. Nah, jadi di sini S kuadrat sama dengan 4 kali 29,3 ditambah 4 dikali 21,5 ditambah 3 dikali 35,7 ditambah 4 dikali 20,7 dibagi dengan 4 plus 4 plus 3 plus 3. Nah, 4 di sini berasal dari banyaknya data populasi pertama yang dikurangi 1, seperti sudah dijelaskan di slide sebelumnya yang disimbolkan dengan DK. Nah, seperti di sini ya. Nah, di situ kan sampel ke-1 DK-nya sama dengan 4. Sampel kedua DK-nya juga 4. Sampel ketiga juga 3 DK-nya 3 dan 4 sampel keempat DK-nya 3. Nah, itu juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, sedangkan 29,3, 21,5, 35,7, 20,7 itu berasal dari yang sudah diketahui soal tadi di S. Nah, di sini S kuadrat S1 SI kuadrat sama dengan 29,3, S2 kuadrat sama dengan 21,5 dan seterusnya. Nah, jadi di sini hasilnya yaitu 26,6. Nah, sehingga log S kuadrat yang sudah kita cari tadi log 26,6, jadi log 26,6 hasilnya 01,4249. Nah, dan selanjutnya mencari B. Nah, B di sini rumusnya yaitu log S kuadrat sigma NI min 1. Jadi log S kuadrat sama dengan 1,4249 dikali 14. 14 ini adalah banyaknya data sama dengan 19,9486. Nah, sehingga X kuadrat sama dengan in 10 dalam kurung B min sigma N min 1 log S I kuadrat sama dengan in 10, hasilnya itu 2,3026. Bisa dicari dengan kalkulator, dikali 19,9486 dikurangi 19,8033 sama dengan hasilnya yaitu 0,063. Nah, selanjutnya yaitu mencari nilai tabel. Nah, jika diketahui alfa sama dengan 5% dari tabel distribusi C kuadrat dengan DK sama dengan 3, maka akan didapatkan dengan X 20,95 kali 3 sama dengan 7,81. Nah, selanjutnya yaitu mencari daerah penolakan. Nah, di daerah penolakan ini menggunakan rumus 0,063 kurang dari 7,81 yang berarti bahwa H0 diterima dan H1-nya ditolak. Nah, jadi kesimpulannya bahwa variansi kuadrat 1 sama dengan variansi kuadrat 2 sama dengan variansi kuadrat 3 sama dengan variansi kuadrat 4 sama dengan alfa 0,05. Jadi begitulah
uji Bartlett dengan menggunakan homogenitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.